Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 bab kedua, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Kurikulum 2013 revisi 2019. Adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini adanya Tuhan sehingga terhindar dari menjadi ateis dan agnostik, tidak percaya Tuhan dan tidak percaya agama. Yang kedua, memahami dalil dan makna iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Yang ketiga, berdoa dengan Asmaul Husna dan menerapkan dalam perilaku sehari-hari. Sebelum kita belajar, mari kita simak dalil tentang Asmaul Husna. Quran Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan berikut tajwid tandanya berdasarkan garis warna. Berikut cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ananda bertanya, Allah tidak terlihat atau tidak nampak. Bagaimana cara mengenal Allah? Yang pertama, melalui ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang luar biasa. Akhirnya manusia mencontek dan mencontoh, membuatlah komputer dengan kapasitas tertentu. Kemudian manusia juga membuat pesawat terbang helikopter terinspirasi dari ciptaan Allah, capung. Dan manusia juga membuat bangunan-bangunan yang tinggi, bendungan-bendungan, dan lain-lain. Berikutnya melalui mukjizat dan cerita dari Quran serta hadis Nabi SAW. Tidak mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa kecuali dengan kekuatan, yakni kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, melalui Asmaul Husna. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan dunia, ada satu negara yang memiliki rasio bunuh diri tertinggi di dunia. Dan ketika kita lihat bagaimana statistik agama mereka, 30-52% mereka adalah ateis atau tidak percaya dengan Tuhan. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah, apalagi saat menerima stres yang sangat berat. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim, kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya, tasdikul bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan karena kepribadian diri seseorang. Merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Asmaul Husna dikutip dari buku yang berjudul Indahnya Asmaul Husna karya Abi Sahla, menjelaskan Asmaul Husna berasal dari kata asma yang berarti nama dan husna yang berarti baik, sehingga Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Ta'ala yang indah dan baik.
Asmaul Husna ini dikenalkan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Quran Surah Thaha ayat ke-8 yang berbunyi, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sebagai berikut. Ada jaminan dari Allah, barang siapa yang menjaganya dalam kehidupannya, menerapkan nilai-nilainya, sehingga Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Adapun dalil nakli, dalil atau bukti berdasarkan nas Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Sedangkan dalil akli, bukti berdasarkan akal pikiran. Allah memperkenalkan namanya dengan kalimat jalalah, Allah, satu-satunya zat yang disembah, baik itu zat maupun nama. Mari kita buktikan bahwa Allah lah dari segi nama satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Yang pertama, kata Allah. Jika huruf per huruf dihilangkan, maka akan mengandung makna yang begitu dalam. Yang pertama, Allah. Yang kedua, kita hapus huruf alif berubah menjadi lillah yang mempunyai makna karena Allah, sebagaimana dalil berikut ini. Yang berikutnya, jika huruf lam pertama pada lafaz Allah dihilangkan, maka akan dibaca lahu yang mempunyai makna hanya karena Allah. Berikutnya, jika huruf lam pada lafaz lahu dihilangkan, maka akan dibaca hu, yaitu dhamir sya'an yang artinya huwa. Huwa masih kepada Allah. Jika ha dihilangkan menjadi ghaib, sebagaimana lafaz di firman Quran surah Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, masih kepada Allah. Dan yang menarik, kata Allah tidak bisa dijamakkan sebagaimana kalimat bahasa Inggris God yang artinya dewa, atau difeminimkan menjadi goddess yang artinya dewi, atau gods yang artinya dewa-dewa. Allah tunggal, Allah al-ahad, satu-satunya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajari, kita memahami maknanya, mengambil pelajaran, meneladani dan menerapkan Asmaul Husna dalam bentuk perilaku dalam berinteraksi berkehidupan masyarakat. Berikut 7 penjelasan nama-nama Asmaul Husna yang kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, Al-Karim, yang maha mulia. Para ulama menyampaikan berbagai pendapat mengenai Asmaul Husna Al-Karim. Arti pertama adalah menjadi dermawan atau memberi, sedangkan arti kedua adalah sangat dihormati atau dihargai. Dengan demikian, makna Al-Karim meliputi semua yang mengindikasikan hal yang baik, dermawan, dan mulia, sebagaimana dalil Al-Quran. Sementara itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan makna Al-Karim sebagai yang memaafkan meski memiliki kekuatan, menepati janji yang telah dikatakan, dan mengabulkan permohonan lebih dari yang diminta. Dan dia tidak keberatan pada apapun yang diminta atau siapa yang meminta. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sebagai berikut. Al-Mu'min. Al-Mu'min memiliki arti yang memberi keamanan, sebagaimana dalil sebagai berikut. Berdasarkan makna di atas, mengimaninya akan membuat seseorang akan ditambahkan rasa aman dan membuat seseorang tidak putus asa. Mengetahui hal ini juga bahwa Allah Maha Pemurah dan begitu sayangnya kepada para hambanya. Bahkan tanpa sadar, Allah memberi rasa tentram saat umat Islam dekat dengan Allah. Al-Mu'min menjadi salah satu sifat Allah yang mengajarkan seorang hamba untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah semata. Sebagai Al-Mu'min, yaitu Allah yang memberi rasa aman, juga menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Tanpa bantuan dari Allah, manusia bukanlah apa-apa.
Maka dari itu, untuk selalu berdoa dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada umat Islam. Berdasarkan makna-makna tentang al-mu'min, sikap dan perilaku yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sebagai berikut. Al-Wakil, Maha Mewakili atau pemelihara. Al-Wakil yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, sebagaimana dalil sebagai berikut. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin rezeki dan urusan makhluk, seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala jugalah yang mengelola segala urusan alam semesta beserta pengaturannya. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim sebagai berikut. Al-Matin. Al-Matin adalah asma Allah yang memiliki arti maha kokoh, sebagaimana dalil berikut. Sifat Allah yang kokoh membuat seorang hamba merasa aman bersandar pada Rabb-Nya. Mereka bisa bebas meminta segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang maha kokoh akan melindungi, menjaga, dan menolong mereka tanpa kesulitan sedikit pun. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Matin, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim sebagai berikut. Al-Jami'. Al-Jami' artinya maha menghimpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha menghimpun segala sesuatu yang berjumlah tidak terbatas sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghimpun segala sesuatu di alam semesta ini dan tidak ada yang mustahil baginya, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Dan coba kita perhatikan video berikut ini, hanya berlangsung beberapa menit saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui syariat salat membuat menghimpun manusia dengan kedisiplinan yang amat sangat tinggi berupa salat berjamaah. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Jami', sikap dan perilaku yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim sebagai berikut. Al-Adl, artinya yang maha adil. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala suci dan bersih dari berbuat zalim dan menentukan secara zalim. Dialah zat yang memberikan orang yang berhak sesuai dengan haknya, zat yang meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Tidak ada yang keluar darinya selain keadilan, sebagaimana firman Allah sebagai berikut. Contoh keadilan Allah kepada kita di dunia, kita tidak bisa satupun yang bisa melihat Allah. Itu adalah bentuk keadilan Allah. Jika Allah terlihat di dunia, Allah tidak adil. Kenapa? Karena orang buta tidak mampu melihat Allah. Maka keadilan Allah adalah siapa yang Allah pilih menjalankan syariat Islam dengan sebaik mungkin, akan ada yang nantinya umat yang mampu melihat Allah di hari kiamat. Implementasi kehidupan dalam sehari-hari seorang muslim untuk al-adl sebagai berikut. Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang terakhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir, maha suci Allah. Tidak boleh baginya sifat fana. Dia maha akhir karena memfanakan makhluknya dan dia sendiri kekal setelah semua makhluknya fana. Sifat al-akhir milik Allah berarti kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang akhir selain Allah menjadi yang setelahnya. Berdasarkan makna-makna tentang al-akhir, sikap dan perilaku yang diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim sebagai berikut. Cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan yang dapat kita lakukan sebagai berikut. Hikmah menerapkan Asmaul Husna di dalam kehidupan.
Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.